seorang muslim itu harus punya peran di masyarakat, harus bermanfaat gitu di masyarakat dimanapun kita berpijak. Maka ambillah peran dan halo mahasiswa hebat, selamat pagi, selamat datang di podcast Anak Kesehatan bersama saya Irma Aprilia dari Prodi D3 Kebidanan 2021. So guys, ini adalah episode perdana, episode pertama dari podcast Anak Kesehatan. Nah, podcast ini merupakan proker dari BEM Stikes Budi Luhur nih teman-teman. Sekarang BEM udah punya podcast nih, ada yang ditungguin setiap minggunya, berarti harus selalu nonton setiap minggunya podcast Anak Kesehatan. Tujuannya apa sih BEM itu bikin podcast? Nah, sebelumnya aku jelasin dulu deh kenapa namanya harus ada unsur anak kesehatan. Jadi sebagai mahasiswa kesehatan yang sibuk banget, kita tuh masih punya program-program kesehatan dan juga prestasi-prestasi seperti mahasiswa-mahasiswa lainnya. Jadi di podcast ini kita akan membahas banyak sekali hal-hal menarik yang berkaitan dengan kesehatan tentunya. Dimulai dari program-program kesehatan, prestasi-prestasi kita sebagai mahasiswa kesehatan, daily life, sampai keluh kesah anak-anak kesehatan nih. Kita kupas tuntas semuanya di sini. Nah, semuanya sekarang udah tahu dong kenapa nih BEM itu ngadain podcast ini. Nah, sebenarnya podcast itu apa sih? Arti dari podcast itu sendiri apa? Nah, jadi si podcast ini itu sebagai sarana komunikasi untuk berbagi informasi melalui audio, teman-teman. Nah, tapi sekarang itu sudah lebih berinovasi lagi menjadi audio visual. Nah, balik lagi nih, tadi ketujuan BEM bikin podcast ini untuk apa? Nah, jadi tentunya podcast ini itu sebagai sarana hiburan bermanfaat yang dapat didengar oleh seluruh masyarakat baik di luar maupun di dalam Stikes Budi Luhur Cimahi. Selain itu, podcast ini juga bisa menjadi wadah untuk mahasiswa, mahasiswi, bahkan untuk para dosen nih yang mau mencurahkan atau memberikan motivasi-motivasi baru, ilmu-ilmu baru, informasi-informasi baru, bahkan obrolan-obrolan lainnya yang menarik dan juga bermanfaat. So, di episode-episode yang akan datang nih ke depannya, kita akan terus membahas banyak sekali hal-hal menarik nih teman-teman, dan pastinya kalian harus nonton karena nanti pun akan menghadirkan banyak banget narasumber-narasumber yang super duper hebat. Dan di sini aku nggak sendirian nih, karena di sini sebenarnya udah ada tamu yang sangat luar biasa. Bukan hanya luar biasa cantik, tapi luar biasa hebat. Karena ini adalah Miss Blur 2022. So, without any further ado, please welcome Miss Blur 2022. Silakan. Oke, halo. Selamat pagi. Pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar nih, Miss, hari ini? Alhamdulillah baik. Total sendiri? Alhamdulillah baik sekali. Ini boleh nih kita kenalan dulu sama Missnya, boleh dong? Kenalan dulu nih ke teman-teman. Boleh, izin memperkenalkan diri. Nama saya Fatima Azahra. Saya biasa dipanggil dengan Fatima. Saya dari program studi D3 Kebidanan tingkat 2. Wah, dari bidan nih tingkat 1 nih, bidan. Calon bidan hebat masa depan nih, insya Allah ya. Amin, amin. Oke, Miss, gimana nih statusnya? Statusnya apa nih? Status apa nih? Single ataukah udah ada yang punya nih, jangan-jangan? Rahasia ya, tentunya semuanya pasti punya ya, walaupun belum hadir. Oh iya, karena kelihatannya Miss tuh independent woman banget gitu. Tapi udah ada ya, berarti teman-teman udah nggak bisa nih, udah punya Missnya. Jadi nanti dulu deh ya, kalau misalkan ada yang mau minta nomor WhatsApp-nya Miss Fatima. Oke, kita langsung aja nih Miss nih. Boleh. Ini Miss udah terpilih nih jadi Miss Blur 2022
Gimana sih perasaannya? Kalau ditanya perasaan gimana ya? Masya Allah gitu ya, alhamdulillah wa innalillahi gitu teh. Oh, kenapa? Karena kan Allah beri amanah itu kan bisa jadi dua kemungkinan gitu ya. Iya. Kalau bisa ngasih amanah itu untuk memuliakan suatu hamba, bisa juga untuk menghinakan gitu ya. Nauzubillah min dzalik nih. Semoga amanah ini tuh tidak untuk menghinakan diri saya gitu ya. Semoga amin, Allahumma amin. Selanjutnya kalau ditanya perasaan ya gitu sih, kembali lagi mau senang tapi kan ada program yang harus dilaksanakan ke depannya gitu Iya, ya. betul. Tentunya itu gak mudah gitu ya. Pastinya Gitu. nggak mudah. Tapi kalau aku sendiri sih kayak percaya nih ini tuh benar-benar untuk memuliakan gitu loh. Karena gak mungkin dong Miss Fatimah gitu loh untuk menghinakan orang lain, gak mungkin. Pasti nih kepilih tuh karena memang bakat Miss yang bagus, terpercaya lah kalau misalkan Miss yang jadi Miss Blur 2022. Kalau dikatakan bakat sih sebenarnya saya jujur masih dikatakan jauh gitu ya, baik gitu dikatakan dari teteh-teteh yang lain gitu ya, dari finalis yang lain gitu ya. Tapi ya mungkin ini sudah takdir gitu ya, dan apa ya, mungkin Allah kasih amanah ini untuk saya lebih banyak belajar lagi gitu. Iya pastinya. Karena menjadi Miss Blur pun nggak mudah kan, pasti Benar. ada kualifikasi yang harus Teteh jalani, yang harus Miss jalani. Jadi nggak mungkin asal gitu loh. Kalau menurut aku Miss udah bagus banget, udah keren banget lah. Semoga ya. Amin, semoga banget. Nah ini tadi kan pastinya ya walaupun emang ada sedikit rasa aduh takut nih ke depannya gimana gitu kan, tapi pastinya seneng dong ya, seneng banget jadi Miss Blur 2022 karena Alhamdulillah. cuma satu gitu loh di Budi Luhur gitu kan. Nih sebenarnya tadi mengingat jadi Miss Budi Luhur nih, apa sih motivasinya ikutan ajang Miss Budi Luhur ini tuh, motivasinya apa? Motivasi ya. Kalau dikatakan motivasi mungkin ada salah satu apa ya, pesan gitu ya dari guru pas saya di pesantren gitu ya. Beliau mengatakan bahwa seorang muslim itu harus punya peran di masyarakat, harus bermanfaat gitu di masyarakat dimanapun kita berpijak. Maka ambillah peran dan bertanggung jawablah atas peran yang diambil gitu ya. Dan saya jadikan hal ini pun menjadi ladang gitu untuk belajar, untuk berprestasi, untuk menjadikan diri ini tuh lebih bermanfaat gitu buat orang lain. Karena ada satu kata kutipan gitu ya, mengatakan bahwa kalau belajar itu adalah suatu ibadah, maka berprestasi adalah suatu dakwahnya gitu ya. Karena kan dalam hadis juga dikatakan bahwa khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yaitu orang yang bermanfaat gitu ya buat orang lain. Maka di situ Allah akan memberikan pakat lebih gitu buat orang yang bermanfaat gitu ya, yang tidak hanya hidupnya itu untuk kebaikan diri sendiri, namun untuk kebaikan orang lain juga gitu ya. Kalau kita gak bermanfaat buat orang lain, pasti hidupnya juga gak guna gitu ya, gak ada apa-apanya gitu. Iya betul, betul sekali, karena kita tuh hidup di sini tuh pasti ada tujuannya. Benar, betul kan? Nggak bisa kita tuh hidup lempeng aja, kita pastinya harus punya banyak prestasi, kita harus bermanfaat untuk orang lain. Dan lagi banyak juga orang-orang nih, kalau misalkan kayak teman-teman aku nih gitu kan, kayak mereka tuh kadang, aduh aku hidup buat apa ya, udah deh mendingan mati aja kayak gitu-gitu. Tanpa tujuan gitu ya. Iya, tanpa tujuan. Nah, maka dari itu memang menjadi seorang Miss Blur itu juga perlu motivasi. Itu tuh motivasinya ya tadi itu, agar menjadi orang yang bermanfaat. Jangan mau jadi orang yang Benar. aja kayak gitu. Mungkin satu gitu ya, harus punya moto hidup gitu ya, punya prinsip gitu, biar hidupnya itu jelas gitu, nggak tanpa arah gitu ya. Iya bener banget, karena sebenarnya kadang moto hidup tuh dianggap sepele. Benar, Kadang benar sekali. kayak nggak usah deh hidup, nggak usah ada moto Ikut hidup, yang aja penting gitu ya, hidup. ngalir gitu. Iya. Padahal moto hidup tuh penting loh, Benar. buat jadi prinsip, buat jadi pegangan Iya, kita ke benar depannya. Kayak gitu tuh. Jadi semua orang tuh sebenarnya butuh moto hidup, nggak Benar sih? sekali, Kalau benar-benar. menurut aku. Nah, terus ini untuk Miss Blur itu sendiri kan pasti ada kualifikasinya kayak gitu. Iya. Tesnya apa aja sih Miss buat jadi Miss Blur tuh?
kalau tes atau misalkan kayak persyaratan kayak gitu. Kalau Persyaratan-persyaratan. untuk persyaratan ya, untuk di awal pasti melengkapi pemberkasan gitu ya. Dari kita harus mengisi link pendaftaran, terus oh iya, di link pendaftaran ini di awal pun udah udah sedikit bikin maju mundur gitu, karena banyak beberapa kolom yang kita tuh harus mengisi sedikit berbobot gitu ya, seperti visi misi harus sudah punya, terus harus punya rencana bakat apa yang nanti akan ditampilkan, selanjutnya ada CV gitu ya. Pas pertama lihat link pendaftaran itu nggak langsung isi, tapi pikir dulu, oh iya harus punya visi misi dulu dari sekarang gitu. Terus apalagi ya persyaratannya, paling itu sih ada penugasan kan, kayak dari penugasan perkenalan singkat gitu ya. Masya Allah dari perkenalan singkat ini, kalau saya lihat gitu ya dari finalis-finalis lain gitu ya, saya sering ngintip kenapa gitu ya, karena mereka tuh Masya Allah mereka pada kreatif, pada bahasanya berbagai gitu ya, dari bahasa Korea ada, dari bahasa Inggris ada, bahasa Arab ada gitu ya. Sedikit bikin maju mundur gitu ya kalau ngintipin mereka gitu ya. Terus ada apa lagi ya, penugasan bikin video edukasi kesehatan gitu ya. Penugasan video juga. Benar. Dan saya itu bikin video itu H-1 ya. Jangan dicontoh gitu ya buat nanti para penerus Miss Blur gitu ya. H-1 bisa langsung jadi Miss Blur. Oh iya, di technical meeting juga teh. Kita tuh sempat dikasih kisi-kisi gitu untuk nanti saat hari H. Salah satunya itu ada tentang pengetahuan umum ini. Nah, di pengetahuan umum ini saya kan merasa kayak banyak gak taunya gitu ya tentang pengetahuan umum ini. Jadi bikin target setiap harinya itu bikin mengerjakan soal minimal 30 soal gitu tentang pengetahuan umum, karena saking gak taunya gitu ya. Karena gak tahu ekspektasi saya itu bakal kayak di acara TWK gitu, di channel narasi, kalau Tete tahu. Makanya di sana jadi kita tes wawasan kebangsaan gitu ya. Nah, saya kira tuh ekspektasinya bakal kayak gitu, pengetesan pengetahuan umumnya. Jadi bikin target setiap hari harus ngerjain 30 soal minimal pengetahuan umum. Saking gak mau ngecewain teman-teman gitu. Masya Allah, keren banget perjuangannya. 30 soal setiap hari di tengah banyaknya tugas, di tengah kuliah yang padat banget. Masya Allah sekali. Tapi tadi ada insecure ya kalau misalkan melihat orang-orang. Tapi keren banget loh, insecure tapi udah bikin mundur gitu ya. Keren banget pokoknya. Nah, ini untuk tes-tesnya sendiri kan tadi ada pengetahuan umum. Selain itu ada apa sih? Terus kayak susah nggak sih sebenarnya pas waktu tes pengetahuan umum itu tuh? Nah, sebenarnya untuk pengetahuan umum ini jauh dari ekspektasi gitu ya. Ternyata hanya ditanya tentang sejarah asal daerah kita gitu ya. Tapi semuanya nggak ada sia-sia gitu ya, walaupun udah setiap hari 30 soal, tapi ya nggak apa-apa gitu, jadi menambah ilmu gitu. Saat hari H itu kita dites tentang salah satunya religius juga, ada tes hafalan gitu ya, dan memakna untuk kehidupannya seperti apa gitu. Nah, sedihnya gitu ya, karena saking semangatnya gitu ya pas hari H, karena waktunya terbatas, jadi tidak bisa terungkapkan gitu semua yang mau diungkapkan gitu ya dari makna ayat yang saya pegang gitu. Iya, kadang kan kita udah mempersiapkan banyak ya, tapi pas waktu ditanya udah waktunya cukup segitu. Kadang suka jadi sedih, aku udah banyak nyiapin tapi yang diomongin cuma segitu. Biasanya suka kayak gitu. Terus juga nih Miss, alhamdulillahnya bisa lah ya melewati tahapannya yang susah banget lah istilahnya. Susah sih enggak kayaknya, tapi bikin deg-degan ya. Karena kalau udah lihat persyaratan juga kadang bikin ya Allah ini banyak banget persyaratannya dan dan waktunya tuh singkat banget. Waktu itu daftar kayaknya hamin seminggu deh. Dan itu belum nyiapin segalanya gitu. Tapi bisa banget ini. Walaupun emang mepet nih teman-teman waktunya, mepet banget, malah tadi katanya sampai bikin video H-1, tapi keren banget loh. Perjuangannya butuh dicontoh nih, karena yang namanya belajar, walaupun tadi pas di pengetahuan umum nggak semuanya ditanyain, tapi yang namanya belajar tuh nggak ada yang sia-sia. Jadi terus belajar aja, nggak apa-apa kalau misalnya nih, aduh besok ada kuis, udah belajar tapi ternyata dosennya nggak jadi kuis gitu kan, jangan ngerasa bersalah.
Lihat, usaha itu tidak mengkhianati hasil. Contohnya Miss Fatima, bisa dicontoh teman-teman semuanya ya. Nah, terus juga Miss kan tadi ada penampilan bakat ya Miss ya. Iya. Nah, Miss tuh waktu kemarin tuh pilih penampilan bakat apa sih? Saya memilih mutolaah. Kalau dari bahasa Inggris mah seperti apa ya? Storytelling gitu ya. Jadi ini storytelling dalam berbahasa Arab gitu ya. Awalnya saya punya 2 pilihan judul, pertama bawang putih bawang merah dan pengembala kambing dan serigala gitu ya. Tapi di bahasa Arabin gitu. Masya Allah. Akhirnya saya ngambil yang tentang ar-ra'i wad-dhi'bu, pengembala kambing dan serigala gitu ya. Lagi-lagi gitu ya, karena punya khawatir dan takut mengecewakan teman-teman gitu ya dari bidan, karena ini itu perwakilan gitu ya. Jadi benar-benar berusaha gitu untuk ditotalitaskan dari nyiapin propertinya, terus segalanya gitu ya, berusaha untuk ditotalitaskan. Alhamdulillah banyak teman-teman juga yang bantu untuk bikin propertinya. Terima kasih semua anak-anak bidan yang udah bantu. Masya Allah. Tuh harus dicontoh, segala sesuatu tuh harus totalitas, meskipun waktunya mepet tetap harus totalitas kayak Miss Fatima nih. Ini tuh ada ceritanya nggak sih tentang nikah tadi yang pengembala kambing itu? Kenapa milih itu tuh? Kenapa sih? Ada ceritanya nggak? Karena apa ya, dulu di pesantren pernah gitu ya, kan di pesantren itu ada program bahasa gitu ya. Nah, kita itu wajib setiap santri itu menampilkan bakat gitu dalam bahasa Arab gitu, dan saya pernah gitu menampilkan cerita ini gitu. Karena waktunya mepet, jadi kenapa enggak kita pakai yang udah pernah dilakuin gitu. Dengan dipoles lebih bagus lagi ya. Ini keren banget sih. Sayangnya waktu itu aku nggak sempet nonton, tapi aku lihat cuplikan-cuplikan videonya dan itu keren banget sih. Pantas aja jadi Miss Blur, keren banget parah. Nah, terus juga nih kan pastinya mau penampilan bakat gitu harus nyiapin diri yang benar-benar mempersiapkan diri gitu. Sebenarnya persiapan selain persyaratan awal kayak gitu tuh apa sih sebenarnya yang harus disiapin tuh gitu? Yang pertama mental ya, pasti ya. Mental, terus harus sering latihan juga, karena kan semuanya juga apa ya, kalau misalkan kita merasa bisa tanpa latihan itu kan dikatakan sombong gitu ya. Betul. Walaupun mungkin kita udah sering, tapi tetap harus banyak terus latihan gitu ya. Mungkin itu pertama mental, terus yang kedua latihan, dan yang terakhir jangan lupa untuk meminta doa gitu ya. Khususnya kepada orang tua. Nah, orang tua ini tidak hanya umi, abi gitu atau mau bapak di rumah, namun dosen PA pun sebagai orang tua kita gitu di kampung, jangan lupa untuk meminta doa juga kepada beliau gitu. Dan salah satunya saya meminta doa juga kepada Bu Rika gitu sebagai dosen PA saya. Ya karena sebenarnya the power of doa bener-bener kuat nggak sih? Bukan hanya kemampuan kita aja gitu yang bikin kita sukses atau berhasil itu kan. Iya, gitu. Karena doa tuh kadang disepelekan kayak cuma doa gitu, karena kan belum tentu dikabul juga katanya kayak gitu kan. Tapi padahal apalagi doa orang tua tuh mustajab banget gitu ya. Banget, dikabul banget. Makanya tuh jangan lupa selain ikhtiar harus berdoa. Bener. Jangan lupa banget, itu doa tuh memang penting banget di kehidupan kita. Jangankan dari orang tua, kita diri sendiri aja nih harus banyak berdoa biar kitanya kedepannya selalu dilancarkan, apapun tuh selalu dilancarkan. Nah, untuk Miss sendiri nih Miss, kan Miss udah ikutan Miss Blur nih, Miss ikutan UKM atau organisasi-organisasi lain nggak Miss? Ada, kalau di internal gitu ya, di kampus saya ikut UKMI. Ya. Oh, bangga tuh anak-anak UKMI punya Miss Blur. Alhamdulillah. Kalau di luar juga saya ikut organisasi gitu ya, seperti kami, kalau Teteh tahu, kami itu apa ya? Singkatannya dari intinya itu kumpulan mahasiswa Muslim se-Indonesia gitu. Saya bergabung di situ juga. Nah, tuh. Terus ini kan nih, tadi ada UKM UKMI, terus organisasi-organisasi juga kayak gitu. Terus kan kita kan kuliah padat, tugas banyak banget kayak gitu. Nah, itu gimana sih cara ngatur waktunya, time managementnya itu gimana? Jujur ya, dari awal mungkin sampai sekarang juga masih apa ya, masih rada belibet gitu ya, buat kalau misalkan ada satu waktu yang semuanya tuh harus apa ya, dihadiri gitu sama kita gitu ya. Tapi kembali lagi gitu ke posisi kita gitu, kita posisinya sebagai apa di organisasi tersebut gitu. Kalau misalkan bisa
diikuti dengan daring gitu ya, dari jauh gitu. Makanya kita dahulukan dulu yang benar-benar lebih penting gitu untuk dihadiri secara luring, secara langsung gitu. Iya, berarti time manajemennya harus bagus nih. Skala prioritas. Benar, Ya, benar, sih. benar. Mana dulu yang harus dihadiri, mana dulu yang harus dikerjakan. Betul, Nah, berarti Miss ini skala prioritasnya kayaknya bagus banget deh. Semoga ya terus belajar Ya, semoga karena dari pengaturannya, karena kan banyak banget nih organisasi-organisasi pastinya yang diikutin sama Miss. Miss pasti sibuk, belum kegiatan-kegiatan Iya, lain saya juga mengajar gitu. Tuh, Jadi mengajar kadang kan juga. kuliah sampai sore ya. Mm-mm. Kuliah sampai sore, terus kadang organisasi baru selesai kuliah baru mulai rapat gitu ya. Kadang suka bingung ini kalau ngajar itu kan wajib ya, maksudnya Iya. nggak bisa ada yang gantiin. Jadi Betul. kadang suka rasa apa ya, ada rasa bersalah juga ini organisasi nggak ikut rapat gitu, tapi ya lihat prioritasnya juga, ini anak-anak mereka selalu on time buat hadir, tapi kalau kitanya nggak ada kan nanti sayang Iya, gitu, betul. Karena kasihan semuanya mereka. jadi kewajiban Iya, ya. bener. Rapat juga kalau nggak Iya. datang jadinya nggak merasa bersalah. Iya. Terus juga kalau ngajar ya memang itu satu kewajiban yang harus dilakukan. Belum lagi kuliah capek. Yang penting Missnya selalu jaga kesehatan aja deh ya, jangan Bener-bener. sampai drop. Bener. Makannya Sehat harus penting dijaga, ya, paling betul penting sih. sekali. Itu harus istirahat yang cukup juga Miss nih. Oke, sebenarnya ini tuh seru banget sih sebenarnya ngobrol sama Miss Fatimah, kayak ngalir aja gitu. Tapi keren banget nih, Miss Fatimah udah bisa jadi Miss Blur 2022. Bangga banget sih, aku sebagai anak bidan tuh bangga banget punya Miss Blur di angkatan aku Alhamdulillah. gitu loh. Yang insya Allah kedepannya tuh insya Allah Amin ya, bagus semoga lah ya. membawa keberkahan juga gitu ya Amin. buat di sini ya. Nah ini tuh Miss, ada nih satu lagi nih, kedepannya nih setahun ke depan tuh Miss mau ngapain nih selama jadi Miss Blur ini? Baik-baik. Insya Allah ya, semoga Bismillah Allah memudahkan gitu ya setiap langkah demi langkah kita gitu ya. Sebelumnya sejujurnya ini kita belum melaksanakan raker gitu ya, belum rapat kerja sama miss-miss yang lain gitu ya. Namun untuk program yang sudah direncanakan saya sebelumnya ada 4. Pertama itu mengenai tetangga agamaan gitu ya, karena divisi misi saya juga menyinggung tetangga agamaan gitu ya. Jadi untuk keagamaan ini saya mengadakan program belajar mengaji gitu, khususnya untuk para mahasiswi gitu ya, only ahwat gitu ya, khusus ahwat gitu ya, karena saya ahwat gitu ya, jadi khusus untuk belajar mengajinya khusus ahwat dulu gitu. Akhirnya nanti dulu ya. Gitu. Terus yang kedua gemar itu singkatan dari gerakan menutup aurat. Jadi program ini itu kita berbagi jilbab, berbagi kerudung ke masyarakat gitu ya. Nah dari mana kerudung ini itu kita kumpulkan dari seluruh mahasiswi dan dosen, yang selanjutnya kita kemas gitu, kita packing lagi, percantik gitu, yang selanjutnya kita sumbangkan gitu, kita kasih ke masyarakat gitu, bisa di CFD mungkin tempatnya atau Tegalga gitu. Semoga Allah mudahkan. Tuh boleh merapat, kayaknya gemes banget deh nanti di pack gitu kerudungnya. Apalagi nih misalnya itu. Selanjutnya yang ketiga ini nama programnya berbagi kasih. Jadi di sini tuh ada 2 kegiatan. Yang pertama berbagi buku kepada anak yatim gitu untuk mengisi perpustakaan mereka gitu. Yang kedua itu kita berbagi paket lebaran, paket parcel gitu. Khususnya untuk parcel ini kita ke rumah lansia gitu. Teh. Gitu. Aduh, jadi pengen menjadi lansia ini dia dapat parcel ya kayaknya. Terus yang keempat ya, yang keempat itu insya Allah programnya judulnya Upgrade Your Talent gitu. Jadi ini tuh program khusus untuk mengupgrade skill-skill di berbagai bidang gitu, khususnya di bidang-bidang yang selalu kita butuhkan di setiap kegiatan gitu, kayak misalkan MC moderator nih. Kan misalkan kita udah punya yang biasa gitu, tingkat akhir misalkan yang suka jadi MC atau moderator di acara. Tapi kan ketika beliau lulus harus ada generasinya nih gitu. Nah, makanya di sini kita bikin kelas-kelas khusus gitu, khususnya di skill-skill yang biasa kita perlukan gitu di setiap kegiatan seperti MC atau moderator gitu. Terus di kelas tilawah dan sari tilawah, karena kan dalam membaca sari tilawah juga ada voice khusus gitu ya, biar didengarnya tuh enak gitu, cantik gitu. Terus dirijen juga ya, penting gitu ya,
bagaimana menjadi dirijen yang benar gitu sebenarnya gitu. Jadi berarti menjadi Miss Blur ini tidak sekadar hanya menjadi Miss Blur ya, tapi juga menjadi sebuah wadah gitu. Menjadi sebuah wadah untuk mahasiswa-mahasiswi mengupgrade skillnya. Betul sekali. Harus ada generasi gitu. Keren banget sih ini. Jadi teman-teman semua tuh bisa mengupgrade skill kalian masing-masing sama Miss Blur nih. Nanti dibimbing, kita berarti punya banyak banget program-program ya ke depannya. Semoga Allah mudahkan. Ada satu lagi teh, mungkin untuk jangka panjang ya, walaupun nanti saya udah nggak jadi mahasiswa di sini gitu ya. Saya punya impian, pengen punya apa ya, rumah impian. Nah, rumah impian ini khususnya untuk anak-anak pemulung gitu, untuk anak-anak di jalanan gitu ya. Walaupun mereka terbatas dari ekonomi dan lain halnya, tapi kan mereka itu aset bangsa gitu ya. Betul, mereka juga perlu punya cita-cita yang tinggi ya, perlu mendapatkan edukasi juga gitu ya. Karena kan mereka mereka juga apa ya, para aset bangsa yang harus dipelihara gitu. Betul sekali, karena setiap anak itu berharga ya. Benar, Masya Allah, pikirannya Miss Fatimah nih udah sampai sana loh teman-teman, untuk menyelamatkan aset bangsa gitu loh. Dan tadi ya, untuk jangka panjang meskipun emang nanti kita lulus nih, tapi masih punya aset, seenggaknya kita masih punya peninggalan. Karena aku pernah denger nih dulu katanya, kalau misalkan menjadi seorang pemimpin ya, Miss Fatimah ya udah menjadi pemimpin dong gitu kan. Nah, untuk menjadi seorang pemimpin yang baik itu harus meninggalkan sebuah aset gitu loh. Jadi meninggalkan, istilahnya enggak cuma abis jadi pemimpin di sini udah aja nggak ada apa-apanya gitu kan, tapi memang menjadi pemimpin sejati itu harus meninggalkan sebuah aset untuk orang-orang nantinya, generasi-generasi yang baru lagi, yang lebih bermanfaat lagi nantinya. Insya Allah berkah ya Miss ya. Amin, amin. Tentunya di sini saya minta bantuan juga gitu untuk kepada semua mahasiswa gitu untuk menyukseskan ini gitu. Nanti kita sama-sama untuk bareng-bareng nih mensukseskan program-programnya Miss Fatimah yang insya Allah ini bermanfaat banget sih kalau menurut aku. Parah. Nah, tapi ini kayaknya Miss juga masih punya banyak agenda nih kayaknya hari ini ya. Ini padahal seru banget sih. Tapi makasih banget nih Miss Fatimah udah mau datang ke sini di hari Minggu pagi nih buat bareng-bareng kita podcast sama teman-teman yang lain yang nonton juga. Makasih banyak udah sharing-sharing di sini. Kita jadi punya ilmu baru, kita punya informasi-informasi baru. Boleh deh terakhir banget Miss boleh menyampaikan motivasinya nih buat teman-teman semua. Bismillah, mungkin dari saya gitu ya. Hidup ini kan singkat gitu ya, waktumu terbatas, maka jadikanlah hidup Anda itu bermakna. Nah, betul sekali, Masya Allah. Aduh, dari tadi aku Masya Allah terus, karena emang bener-bener di sini ngobrol sama Miss Fatimah tuh Masya Allah banget loh. Kayak iya ya kayak gitu, kayak dapet ilmu-ilmu baru gitu loh, kayak dapet informasi-informasi yang wow, pemikirannya udah wow banget sih Miss Fatimah ini. Pengen applause banget, boleh deh teman-teman applause dulu buat Miss Tentunya Fatimah. Jadi apa ya, jadi pengingat juga sebenarnya buat diri sendiri. Iya betul sekali, Gitu. tapi keren banget. Masya Allah sekali, boleh nih ditunggu ya program-programnya dari Miss Fatimah. Dan tadi tuh buat teman-teman yang mau ikutan, udah dimotivasi sama Missnya langsung buat ikutan Miss Blur 2023 tahun depan. Jangan lupa udah dikasih bocoran-bocorannya juga. Nanti ini bakalan diupload juga, jadi nanti jangan takut, aduh tadi apa ya, Missnya bilang apa ya, jangan takut kayak gitu. Terus juga nih buat teman-teman semua, podcast ini tuh bakalan ada setiap minggu. Jadi teman-teman boleh nih ditonton setiap minggunya, ditungguin nih podcastnya setiap minggu, karena kita bakalan hadir setiap minggu tentunya dengan pembahasan yang lebih menarik lagi, narasumber-narasumber yang hebat kayak Miss Fatimah di sini gitu loh. Jadi jangan lupa nonton ya. Oke, Miss boleh nih kita bareng-bareng jargon dulu ya. Oh iya, boleh. Oke, sip. Oke. Mahasiswa hebat, Fokus on podcast podcast anak kesehatan. See you next